Al-Asqalani wa ila al-alama Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al-Jani ila ru'yati bin maqsad ila rajatihim wa yanfa'una barakatihim wa sarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyelesaikan bab 9 yang kemarin sampai kepada Duriyatu Iblis, ya, duriannya setan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Utsman, dan berkata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, man hafidhas shalawatil khamsi, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, liwaqtiha, untuk waktunya, artinya tepat pada waktunya. Yang dimaksud liwaqtiha itu adalah sholat fi awalil wakti, sholat fi awalil wakti. Wadawama 'alaiha, dan ia beristiqomah atasnya, selalu istiqomah fi awalil wakti. Akramahullah, maka Allah akan memberikan kemuliaan, bitis'i karamatin, dengan 9 kemuliaan, 9 karomah. Itu 9 karomah. Karena yang dinamakan sholat itu, kalau zuhur dari zawalnya matahari, artinya matahari lurus, kemudian bergelintir sedikit sampai kayangan, itu sama dengan tinggi benda. Kemudian kita sholat di waktu itu, walaupun di akhir, asal kita sudah mendapatkan 1 rakaat, itu sudah sah. Tapi sholat yang seperti ini bukan liwaqtiha. Liwaqtiha. Tapi ada beberapa sholat yang bisa diundur. Zuhur, itu kalau situasinya panas, itu abridu bidzuhri, itu kalau zuhurnya setengah 12, ya kita sholat zuhur setengah 1. Itu sunnah. Itu sunnah. Asar langsung awal waktu, maghrib langsung awal waktu, isya itu pertengahan. Artinya pertengahan itu kalau isya tadi itu jam setengah 7, itu yang paling afdol sholat isya itu jam 9 atau setengah 10. Itu sholat isya. Iya. Tapi karena kita melaksanakan jamaah ya fi awalil waktu. Lah untuk mengganti, karena kita sholat fi awalil waktu, kenapa kita kok sholat isya itu agak malam setengah 10? Karena sudah kita menutup kehidupan ini dengan sholat. Habis sholat, selesai, wirid, ketemu keluarga, tidak betul, tidur. Itu subhanallah, luar biasa. Nah, kalau tidak seperti itu, maka kita harusnya melaksanakan, kalau bisa, sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah mutlak. Musolli sunatan mutlak lillahi ta'ala 2 rakaat. Kalau tidak, ya cukup sekedar wudu. Itu sudah bagus, wudu dan siwak, supaya kita menutup kegiatan kita ini sebelum tidur ini dengan yang sesuatu yang diridhai oleh Allah. Kemudian subuh fi awalil waktu, itu subuh. Awaluha, karomah yang pertama adalah yuhibbuhullah, Allah akan mencintainya. Dia menjadi lelaki, seorang yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, wa yakuna badanuhu sahih, badannya akan menjadi sehat. Pokoknya istiqomah sholat fi awalil waktu. Tapi awak dewi kan sering nunda ya. Maka dari itu wong tua soleh istiqomah
pemasukan awal waktu sehat-sehat. Coba nih, buktikan. Ya kisah dulu almarhum Pak Haji Dunarti. Ini sehat-sehat. Sehat-sehat. Sing nom-nom iki sing ya sadar apa. Walaupun asar sholat jam 5 sih. Sama dulu adzan maghrib. Salatu wassalamu alaik. Salat asar sholli fadl asri. Tidak apa-apa sah. Cuma malaikat takon kalau sembahyang asar maghrib. Ya tidak apa-apa sah. Karena waktu itu ada dua kan. Ada namanya waktu ikhtiar, ada namanya waktu jawas. Waktu ikhtiar itu waktu yang sesungguhnya, waktu yang dipilih oleh Allah. Waktu jawas, waktu yang dibolehkan. Sebetulnya waktu ini sudah habis, tapi masih boleh melakukan. Itu namanya waktu apa? Jawas. Apa contohnya waktu ikhtiar maghrib? Ikhtiarnya waktu maghrib itu ya dipakai adzan, dipakai wudhu, dipakai menutup aurat, dipakai untuk qomat, dipakai untuk sholat maghrib. Lalu setelah sholat maghrib nambahi sholat 5 rakaat, sholat sunnah 5 habis waktu maghrib. Kira-kira kalau seperti itu ya kemungkinan ada 20 sampai setengah jam lah, 25 menit lah. Adzan, mari ngono wudu, nutup aurat, qomat, sembahyang maghrib, nambahi sholat 5 rakaat. Setelah itu habis wis. Maghrib ini sebetulnya habis. Maghribnya itu habis. Bisa dipahami ya? Kayak maghrib ini. Kemudian setelah itu sampai adzan isya itu namanya waktu jawas, masih boleh. Isya juga begitu. Isya ini min awali waktu mau 6:30 ya. Tadi bisa diundur 9:30 ya, 9:30 ya. Kemudian sampai sulusul awal daripada malam. Umpama malam iki kalau sulusul awal itu mungkin ya sampai jam 10 setengah 11 tak bisa isya. Jam 11 habis waktu sholat isya itu. Habis. Baru setelah jam 11 sampai adzan subuh, adzan itu jawas. Dalam waktu itu memang sampai katakan sampai jam 12 lah. Setelah jam 12 itu sebetulnya bukan waktunya sholat isya. Waktunya sholat apa? Tahajud. Cuma seandainya mengerjakan sholat isya masih boleh, masih sah gitu lah. Tapi itu bukan waktunya. Maka itu waktu itu dibagi menjadi dua. Satu waktu ikhtiar, dua waktu jawas. Ikhtiar itu waktu yang dipilih oleh Rasulullah, oleh Allah melalui Rasulullah. Kemudian waktu ikhtiar, waktu jawas, waktu dibolehkannya. Asine wis nggak oleh teh, tapi sih oleh. Waktu toleransi itu namanya itu. Jawa. Ya kayaknya tuh sore itu. Itu pegawai. Ya nang Jawa sih bae. Iya, mereka lah yang TV isu. Ya maka dari itu. Ini kan namanya pelajaran ini namanya pelajaran bisa paham ya? Udah dilakoni, nggak mau. Sing wajib apa? Sholat. Awal waktu fadilah kan? Jadi enggak blas. Timbangan bisa paham ya? Yuk, tempo jadi timbang terus. Lanjut. Senong jerung wayai. Ya tidak apa-apa. Timbangannya enggak pas. Masih start ya kadang-kadang ya akhir. Iya.
engko jam 11 ngantuk, tangi-tangine jam 2. Lah, mamane saya boleh jawas kan? Tapi kalau orang istiqomah sholat itu Allah wakilkan malaikat untuk bangunkan. Allah wakilkan. Contoh, Iya, ayo antum ndak sholat, mau maghrib kesel turu wes. Engko bengi ku mesti tangi nyelelit. Turun saya bisa. Ya banda. Itu sebetulnya puasa payah ya pasti bangun itu. Sopo itu ya. Sopo. Sopo masih waktu mari ngono gak tentek. Mesti harus nangis. Jadi ono sing nanging Allah wakilkan saat. Ngene. Tangan. Jelas. Kira padahal turun jam 1:30 ya. Orang-orang mulai dhewe. Lah, karena kebiasaan. Nah iya, memang ada wakil, Allah wakilkan malaikat untuk membangunkan. Subhanallah. Nah, ini Musim buka ya Pak. kita sekali ini. Mata rusul malaikatu dan dia dijaga oleh malaikat. Tahrusul malaikat subhanallah. Malaikat sing jaga. Wong jaga malaikat tuh ngene ya. Kayak arek cilik iku dijaga malaikat. Tentu anak-anak kecil itu ciri wong korin sampai sebetulnya itu malaikat dolan-dolan nang sore wit kelopo kan di situ kadang-kadang kelopo bluluk lugur kadang-kadang belarak lugur arek cilik kok ndak sampai ketibanan belarak masih kelopo rapat jarang kan lho kenapa karena ada malaikat yang menghindarkan ini baru ki syukur Nyata kalau kecelakaan kalau ada anak kecil mesti selamat. Mesti selamat. Bahkan kecelakaan ya. Contoh ya pada saat Haji Dori almarhum sama istrinya. Istrinya Haji Dori itu istrinya almarhum Haji Dori sama anaknya sama cucunya itu udah sepeda motor. Sing situ operasi udah pecah, sing operasi otak. Yang satu patah semua. Anak ini tidak apa-apa juga nangis. Padahal digendong lompat itu. Terlempar. Tapi tidak apa-apa. Ya tidak jatuh. Ya tidak nangis. Kok iso ya? Nah itu padahal anaknya itu kan di apa namanya itu digendong. Tidak terjadi apa. Nah itu ya. Nah ini namanya contoh-contoh yang tahrusul malah ya mudah-mudahan antum dijaga oleh malaikat. Amin. Jadi oleh malaikat sih. Yo, Jelas. ini Jelas. Yakin kan? terus lanjut. Watan zilul barokah fidari subhanallah. Akan turun barokah di rumahnya. Rumahnya itu akan dipenuhi dengan barokah. Nek barokah itu masih umat cilik duit didik barokah ya barokah. Lanang wedoke padha guyuhan. Nabi sumpah. Dan sama Allah itu tidak diberi keinginan sing muluk-muluk. Bisa paham ya? Akhirnya dia menjadi bahagia. Contoh umpamanya Rudi sama istrinya sama anaknya. Bagaimana Allah memberikan barokah? Rudi, istrinya, anaknya tidak diberi keinginan kepingin lancar taman mini, kepingin ngelancar enggak. Apa yang ada pokoknya neng kini awak dewi mampu ayo bisa makan bakaran iwak gurami sak keluarga dengan harga 50.000. Ya Allah bahagianya luar biasa. Dan ini kadang-kadang gak bisa dirasakan oleh orang yang menghabiskan jutaan. Inilah Allah memberikan apa? Subhanallah. Nah itu kita ojo-ojo kecil hati lah, biasa lah. Gurami ya. Subhanallah. Gurami. Iya itu memang sebentar ini, sebentar. Kita kan ofannya. Betul. Ya Allah lanjut. Ayo ini. Waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan. Gak sakit ya malam Kamis ya? Oh iya, si wes. Ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Nah ini. Wa yadharu ala wajhihi simas salihin, subhanallah. Dan akan tampak di dalam wajahnya itu sima hum fi wujuhi min asar, tanda-tanda daripada orang saleh. Jadi coba orang-orang yang istiqomah ibadahnya bareng ambil. Coba lihat. Yang bisa merasakan itu mata lari ke hati. Koyoke ono bersih, ada tenang, ganteng, iya benda. Itu namanya simas solih. Simas solih. Subhanallah. Nasi wongnya ganteng tapi dia tahu sembahyang itu loh. Tetang. Beda. Opo wong Habib kiai tambah tua kok tambah ganteng. Lagi. Kenapa? Si Mas Solihin ini. Lah ini nyata, bisa kita lihat. Coba wong tua itu kebanyakan tambah tua tambah. Coba untuk melihat aku bulu habaib para kiai prai, para alim ulama, para asatid yang usuk-usuk. Tambah tua tambah ganteng. Tambah bersih. Subhanallah. pohon seperti pohon rindang. Tambah sepuh, tambah ganteng, tambah bersih, tambah berwibawa. Nah ini. Jadi kayak rejit koyo rindang adem ini. Coba bang kebanyakan mayoritas orang-orang dilebut tambah tuh kan ya, tambah uwelet malah jadi warai wong bewek ngelur sembarang galit. Coba subhanallah ini Mau nyedot terus. tambah tuh dia nggak kaji biar bisa ingat dengan saya. Ini anak tidak memuji loh ini. Mbak, saiki tok. Saiki tok. Itu tadi lemes ya. Gak bisa mengutarakan. Kayak baik siap nomor D ya, Pak. Siap nomor D. Sahur gitu. Oh, mari ini mampir. Jangan sini. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan kan gitu ya. Corona aku ganteng, mari mampir mari. Awal lanjutannya itu. Ayalin. Wa yulayyinullahu qalbah. Nah, ini Allah akan melembutkan hatinya. Omongannya Rudi sih bro. Allah akan lembutkan hatinya. Hatinya akan dilembutkan oleh Allah. Sing biyen ngamukan titik direda. Sing biyen nek wong ndak nyobuan saiki dilembutno. Kelembutan ini bisa tampak dengan cara dia itu gampang menerima nasihat. Nek nasihat ya alhamdulillah. Biar opo kono urus aku dhewe saiki tidak bisa. Dia seneng, kesenangannya sudah beda. Itu namanya yulayyinullah. Allah melembutkan hatinya. Subhanallah, hati. Karena wong kayak kaji, kayak semua itu butuh teknik. Nah, karena kita selalu pandang laut. Katanya para alim ulama pandang laut itu bikin hati keras. Loh ya kudu dikenek iki. Coba apalagi pergaulan di pasar-pasar iwak. Ndak ono ngomong-ngomongan. Otot. Kalau udah diginikan, ya tambah atos. Inilah yang melembutkan hati. Istiqomah. Pakon nek kalau mudun. Cak. Gitu ya Allah. Selanjutnya, wa yamurru ala sirat. Nah ini yang di akhirat. Kalau yang tadi itu kan kita bisa saksikan ya. Sima yulayyin gitu. Badannya sehat, dijaga malaikat, tanjilul barokah gitu. Wa yamurru ala sirat kalbarqil lami. Dia akan melewati siratal mustaqim besok kalbarqil lami, bagaikan kilat, bagaikan petir yang menyambar, kilat yang berkilau, kilat
Alami yang berkilau. Tret, nah kayak itu. Kilat yang berkilau. Wa yunjiyallahu minan nar, dan Allah akan selamatkan dia dari api neraka. Wa yanziluhullah fi jiwaril ladina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dan Allah akan tempatkan dia di dalam tetangganya. Tetangga berdekatan. Alladina, yaitu orang-orang, tetangganya orang-orang, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang tidak ada takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa? Para walinya Allah. Yang punya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kadang-kadang awak dhewe iki kudu wong tanda-tanda diangkat wali iku ndak bingungan, ndak sumpekan. Kenapa? Karena kepasrahannya itu kepada Allah semakin tinggi. Umpama satu keluarga sekarang ini kisah ndak ono sing diedam, iku ndak panik, ndak panik. Dia akan percaya kepada Allah kalau besok ada yang dimakan. Tidak akan terjadi kepanikan. Itu namanya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Yang rezeki sedikit bersyukur dia. Bersyukur. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Subhanallah. Gue sering telepon pelunjul cerita, aku wis wali. Dulu aku bisa terus. Selalu kekurangan. Kalau lagi belus. Ya Allah, iya. Iya, ya enggak nek belis ya. Gitu. Sering kekurangan. Nek Pak Kopi Wali iku duduk melus. Masih meneng-meneng moro-moro ono sing tak kepok. Coba wali-wali, nek kira golek tempat rame-rame terpencil gitu. Tapi mari ngono tempat itu jadi sentral, jadi rame. Subhanallah. Ya kan ada wali itu. Dunia Yang coba kalau antum lihat Sunan Muria dulu. Biar sapa sing gelem nggon ngono. Tinggi. Iya Bang. Tinggi. Sunan Gresik. Sunan Ampel dulu Walas itu, Surabaya itu. Ya, Tuban semua. logika sopo. Yang kiri. Iya, gunung. Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aliin, dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Al-buka Al-buka ala salasati aujuh. Menangis itu terbagi menjadi tiga. Ahaduha, nah kan orang itu memang butuh menangis ya. Wong iku ojo sampai ndak iso nangis. Ojo sampai kita itu harus bisa nangis karena apa sing penting mau ono uline wis itu. Bisa paham ya? Nangis krono gereng nang seloro-loro untu mana lho sih. Bertarget itu. Yang ini dah kan. Kata ini dah kan. Semuanya isi. Lewat dari iso nangis bahaya. Arek cilik guru bayi ndak nangis waktu kebuki. Ya ada. Oh kebuki. Benar kan? Nggak bisa nangis. Nah, kata Sayyidina Ali nangis dibagi menjadi tiga sebab. Ahaduha min khaufi adabillahi ta'ala. Salah satunya dia menangis karena takut siksanya Allah. Wasani min rahbati sukhti. Yang kedua karena takut murka. Tidak takut siksa. Wedi diseneni. Tidak takut gebuk. Wedi diseneni. Itulah rahbati sukhti.
Wasalis min khasyatil qati'ah. Wa tidak diwawu. Khasyah takut al qati'ah putus hubungannya. Nah, bisa ya, nangis karena takut siksa, nangis karena takut diseneni, Ini nangis berarti dari sapa? enggak direkam. Dari rekan. Tapi kan Allah ini ya. Nah, istilahnya nek bahasa kasarnya seperti itu. Ji. Mana seneni Allah iki cabut ya. Semua ini pendunya. Fa ammal awal, adapun yang pertama, dia menangis karena takut, ya Allah, saya sudah bantu saya, ya Allah, ya Allah, ampuni saya, ya Allah, kita jalan ampun, seterokok ini kan, di kan ya, itu yang awal, itu apa kata beliau, bahwa kafaratun lidzunub, nangis sing kaya ngono iku krana wedi siksa iku itu sebagai kafaratnya dosa. Dosa iku entek. Kau iya penutupnya dosa. Entek kafarat. Habis. Pokok iso nangis di hadapan Allah. Habis dosa. Habis melakukan dosa besar, kamu nangis, ya Allah. Ya Allah, bertaubat. Wa masani, adapun yang kedua, menangis karena rahbatis sukhti, bahwa toharatul lil uyub, dia itu asarnya adalah bisa mensucikan aib. Nah, ini bisa mensucikan aib, berseni aib-aib. Sing lebih alusan teko apa? Dosa. An-najah wa ammal salis fahuwal wilayah. Adapun nangis yang ketiga karena takut tidak disapa, fahuwal wilayah, itulah derajat kewalian. Ma'aridul mahbub, bersama keridhaan cinta. Subhanallah. Fasamratu kafaratid dunub, maka buah daripada tutupan dosa, dosa-dosa ditutupi, dihapusnya dosa, buahnya apa hasilnya? An-najah minal ukubat, dia selamat dari siksa. Wasamratu taharatil uyub, dan buah daripada suci daripada aib, mensucikan aib, an-naimul mukim, dia akan mendapatkan kenikmatan yang mukim, yang selalu, yang menempat, wad-darajatul ula, dan derajat yang tinggi. Kedudukan yang istimewa, derajat tinggi. Wasamratul wilayah, dan buah daripada wilayah, ma'aridul mahbub, bersama ridhonya yang dicinta, husnul bisarah, yaitu baiknya bisarah, kabar minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, biridho, dengan ridho, wabir ru'yati, dan dengan memandang, wa ziyaratil malaikah, wa ziyadil fadilah, dan bertambahnya keutamaan. Tapi di sini ini adalah merupakan yang paling tinggi, artinya apa? Menangis yang paling tinggi itu karena takut tidak disapa. Jadi kalau antum gini ya, antum sak koncoan ya, koncoan iki. Aku di nang Habib Soleh, umpamane ya. Aku di nomor 1 wedi dikepuk. Karena Habib Soleh iki sak pokok ngepuk, waduh, tangane iki. Ngono ya. Nomor 2. Wedi disneni. Nomor 3, wedi dadi sapa.
nek ndak disopo, kuwi temenanan nih wis. Ana dulu ya, ana dulu. Saya ini kalau masuk masjid, tanya Warno masih kecil-kecil ya, Warno ya, pasti pertama kali ya, lo ya. Loh saya itu walaupun ngajar itu kalau keduluan ustaz, kalau keduluan wisin aku, padahal mau jadi orang pokoknya ustaz diisi. Dari mana? Kudu di sini ya. Iya, Kudu di kudu sini. diisi. Wis ya. Wah, itu contoh lagi. Suatu ketika pada waktu saya jaga pondok wedok, ambil saya Ustaz Piki, Ustaz Swada, tanya Ustaz Swada. Lampunya orang wedok hilang sih. Ya Ustaz mek walang kering ini tradidanya nih. Puyuh tapi awak gue gemuleng di situ. Ya. Iki siksaan yang paling berat menurut saya jadi sapa. Dan dikepuk arek lantas karo kan kepuk tek mari. Jak goyang. Apa? Lahir kan itu. Mari ya. Di sana nih. Wah, ini penyendahan mana ini. Ya. Itu lahir batin gitu. Ada dulu itu lahir batin. Tapi nak kejenek nama. Betul lagi aduh. Ini batinnya ya, bertanya-tanya batin. Bisa paham ya? Umpama Ji. Anak apa Ji? Wah, Ji ya biasa sih. Nih tembang ini kepada. Mari ya. Ini. Iki. Ono wong ini Ada apa gerangan? melengos iki sing paling menusuk ke hati. Ya, kalau antum takut dimelengosi oleh Allah bisa menangis subhanallah. Ini tingkatan nangis paling tinggi. Pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW pada saat memberikan nasihat kepada para sahabat, semua nangis. Sahabat nangis. Tiba-tiba ada satu sahabat datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya ini tidak bisa nangis ya Rasul. Saya tidak bisa nangis. Itu namanya turhat kepada Nabi. Saya tidak bisa nangis. Kemari kata Nabi. Dipukul apa namanya? Ukhruj ya lain. Keluar wahai kamu yang terlaknat. Keluar kamu yang terlaknat. Keluar kamu yang terlaknat. Akhirnya dia menangis, ya Allah, cuma nangis. Bisa nangis buat. Bisa. Akhirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jumudul ain, keringnya mata ini. Iya, mata ini menjadi kering. Karena kering tidak bisa menangis kan itu. Itu disebabkan karena terlalu banyak dosa. Itu singkatnya. Akeh ini dosa iki krono akeh angen-angen. Akeh angen-angen iki krono hubud dunia. Terlalu cinta ke dunia. Apa baik itu kan begitu ya, terlalu cinta. Sedangkan hubud dunia itu adalah puncak daripada segala macam kesalahan. Nah ini pelajaran bagi kita. Jadi kalau sudah tidak bisa nangis, ya kita harus berusaha untuk bisa nangis. Bahkan Rasulullah saking sepentingnya nangis itu, Iqra'il Qur'an bil buka. Bocon Qur'an iku ambek nangis. Fa illam tabki fatabaka. Nek awak ndak iso nangis, nangis semua. Timian ngoma maksudnya. Nek iso nangis. Ojo ngomong yo. Itu kan akhirnya kan menjadi riak nanti tasan kan begitu ya. Ya. Itu nangis. Ndak iso kon nangis. Maksudnya bukan ini munafik. Ben ngetokno iki lho. Nek wis dalane iki metu kan kadang-kadang bumpet. Bisa paham ya? Kalau ini sudah bisa mengeluarkan air mata, nanti dalannya akan lancar. Dia akan menangis dengan sendirinya. Masih ingat kan? Saya pernah cerita dalam satu hadis yang Rasulullah melihat umatnya dikejar api neraka. Beliau panggil malaikat. Ya Jibril, umatku Jibril. Karena umat itu nak manggil Rasulullah.
Apa? Setelah itu Jibril langsung menghadap kepada Allah. Lalu Allah izinkan Jibril untuk membawa segelas air. Ya Rasulullah, ini air. Siramkan. Siram. Padam api neraka itu. Dan dikejar lagi umatnya. Akhirnya Rasulullah heran, ya Jibril, air apakah ini? Begitu dahsyat bisa memadamkan api, segelas bisa memadamkan api neraka. Apa kata Jibril? Ini adalah air mata daripada umat. Sewaktu di dunia, aku diperintah oleh Allah untuk mewadahi tiap-tiap tetesan air mata min khaufillah, karena takut kepada Allah. Itu. Oleh karena itu awak dewi iki kudu duwe ya ojo diomongno nang wong, kudu duwe celengan. Ojo aku mau kira tahajud nangis. Kayak sak liter. Ojo. Ya itu kan namanya rahasia. Kita dengan Allah ya terus cerita. Mana aku sih? Nangis. Ngiritan bolak-balik aku. Konten aja ceritanya. Aku. Konten aja ceritanya. Ya, ayo jangan sih. Biarlah itu menjadi rahasia kita kepada Allah Subhanahu. Aduh. Subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan air mata kita ini bisa bercucuran bukan hanya karena takut kepada Allah, karena mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mahabbah itu tidak bisa luar biasa. Mending keseneni Mario. Nggak dicak ngomong lah. Nggak bisa ngomong itu. Ya Ir. Ya Allah, ini Nang tadi sih ya. ya apa? Aku duit lah. Salah kali itu. Nunggu cepetan. Ya Allah. Ini usari ini agak-agak panjang ini, yang ke-10 ini. Insyaallah ya. Panjang. Kira aja satu-satu Pak. Oh, biar apa? Jangan bilang Janji. ini. Apa? Nunggu biar dengan bab baru. Ojo nafsu. Ya, pertemuan depan ini sudah. Nah, nanti setelah kita selesai ini, kita selesaikan kitab ini. Selesainya Nasoil Ibad ini sampai halaman. Ini isinya 2 kitab. Ini isinya 2 kitab.